adalah tujuannya untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, sehingga amal kita setiap hari terus bertambah. Nah, ketika iman meningkat, amal bertambah, inilah ya, kunci kebahagiaan dunia akhirat kita. Kalau dunia kita kejar sedemikian ya, serius, sedemikian tekun, sedemikian ya, semangat gitu, itu tidak menjamin kebahagiaan hidup kita. Boleh jadi tercukupi keperluan kita, tapi yang namanya kebahagiaan dalam hati belum tentu ya. Tapi kalau kita serius ya, menaikkan iman kita, meningkatkan amal kita, maka disitulah harapan besar kita mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin pengantar sebelum kita masuk ayat ya, pada pagi ini. Surat Al-Baqarah ayat 97 ya. Silakan yang mau buka mushaf biar makin terasa bahwa ayat-ayat ini Allah turunkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibrila, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril. Emang ada yang bermusuhan dengan Jibril? Ada nggak, Pak? Malaikat jadi musuh? Kalau penguasa yang memusuhi Jibril mungkin didiskriminasi, dikriminalisasi ya. Ini malaikat dijadikan musuh. Ada ternyata. Qul man kana aduwwan li Jibril, katakan ya wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril ya. Ternyata ada manusia itu yang bermusuhan dengan Jibril. Nah, siapa itu? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Yahudi itu mereka, jangankan manusia, Jibril aja jadi musuh gitu. Maka wajar kalau bagi mereka membunuh manusia di luar bangsa mereka itu tidak berdosa, bahkan bisa bernilai pahala bagi mereka. Itu membunuh manusia, ya wajar. Orang malaikat saja dijadikan musuh itu sama Yahudi. Makanya ayat ini asbab turunnya adalah berkenaan dengan mereka. Banyak riwayatnya yang menjelaskan sebab turunnya ini. Nah, salah satu riwayat yang saya sebutkan, saya bacakan saja di sini, adalah riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Nah, ini bagaimana orang Yahudi memusuhi ya, Jibril ya. Dalam riwayat Bukhari ini ya, Anas bin Malik menceritakan ketika orang-orang Yahudi mendengar bahwa Rasulullah mau hijrah, mau datang ke Madinah ya. Kabar ini sampai ke mereka. Nah, mereka itu siap-siap untuk menemui Rasulullah, menemui Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana jawaban ini menjadi ya, bukti bahwa ini nabi atau bukan. Jadi orang-orang Yahudi udah siap-siap nih ngetes ini nabi beneran atau enggak ya. Maka udah disiapin pertanyaan. Pertanyaan ini dari Taurat mereka, dari kitab mereka. Nah, riwayat Bukhari di sini yang disebutkan adalah di antara yang mau bertanya itu adalah ulama mereka yang bernama Abdullah bin Salam. Jadi ketika Rasulullah datang nyampe Madinah,
Abdullah bin Salam ini udah bersiap-siap menemui Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah datang, maka Abdullah bin Salam ini menemui Rasulullah. Dan beliau berkata, wahai Muhammad, saya ingin bertanya tentang 3 hal yang mana pertanyaan ini, 3 hal ini tidak bisa dijawab oleh orang kecuali dia itu adalah Nabi. Hanya Nabi yang bisa jawab. Ya. Maka apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama adalah ma awwalu asyratis sa'ah. Apa tanda pertama dari tanda-tanda kiamat? Nah, ini nggak ada yang tahu, Rasulullah saja nggak tahu. Ya. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Kul innama ilmuha indallah. Ketika Rasulullah ditanya tentang hari kiamat itu, beliau hanya menjawab kul innama ilmuha indallah. Katakan bahwa ilmu tentang hari kiamat itu ada di Allah. Nggak tahu. Nah, ini ditanya tanda-tanda hari kiamat pertama kali itu apa? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, wa ma awwalu ta'ami ahlil jannah. Apa makanan pertama penduduk surga? Ada yang tahu nggak di sini? Pertanyaannya berat-berat. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, wa ma yanzi'ul walidu ila abihi au ila ummihi. Nah, apa yang membuat anak atau bayi itu bisa mirip ayahnya atau mirip ibunya? Ini pertanyaan tentang kedokteran. Gimana sih bayi sehingga bisa ketika lahir itu bisa mirip ayahnya atau mirip ibunya? Atau bagaimana bayi itu lahir laki-laki atau lahir perempuan? Kayak gini ditanyakan. Nah, ini subhanallah, dalam Islam ada penjelasannya. Maka Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi beliau bilang begini, qala akhbarani bihadihi Jibrilu anif. Wah, ini barusan sekali Jibril ngasih tahu saya jawabannya. Jadi baru ditanyakan, Jibril udah ngasih jawabannya. Ya. Wahyu yang diwahyukan Allah melalui Jibril. Jadi pertanyaan itu Rasulullah sebelumnya juga nggak tahu. Jadi spontan aja langsung Allah turunkan wahyu. Ya. Nah, ketika Rasulullah nyebut Jibril gitu, maka Abdullah bin Salam bilang, "Qala Jibril?" "Hah? Jibril ya Rasulullah?" "Ya, Jibril," gitu. "Wahai Muhammad, Jibril," gitu. Kaget dia, wah nyebut Jibril. Qala na'am. Rasulullah menjawab, "Iya, Jibril." Qala Abdullah bin Salam bilang, "Dzaka atul yahud minal malaika." Jibril ini adalah malaikat, musuhnya orang-orang Yahudi gitu. Musuhnya orang Yahudi ya, dari kalangan malaikat itu adalah Jibril. Tapi kalau malaikat yang mereka senangi siapa? Mikael. Kenapa kok Mikael? Karena Mikael ini yang bagi-bagi rezeki. Nah, ini mereka senang gitu. Nah, kalau Jibril ini adalah malaikat yang sering Allah tugaskan untuk menghukum umat-umat yang membangkang. Jadi kalau ada umat yang membangkang, pertama kali yang diturunkan Allah adalah diutus Allah adalah Jibril.
Allah mau menghukum kaum Nabi Lot, datang juga Jibril, mampir dulu ke kediaman Ibrahim, ya, dua malaikat. Nah, karena Ibrahim orangnya dermawan, ada dua tamu, langsung disembelihin sapi, gitu. Nggak nunggu Idul Adha, sembelih sapinya. Ada tamu langsung sembelih sapi, gitu. Kasih makan, nggak ada yang mau makan, gitu. Takut Ibrahim. Ketika ngelihat Ibrahim takut, malaikat bilang, jangan takut, kami ini adalah utusan Allah yang diutus untuk menghukum kaumnya Nabi Lut. Nah, jadi itu Jibril. Setiap ada umat yang membangkang, Allah utus malaikat Jibril untuk menghukum mereka. Nah, ini orang-orang yang tahu, dijelaskan dalam kitab mereka Taurat itu, ya, kisah-kisah umat terdahulu gitu. Nah, sehingga tahu mereka dengan Jibril, ini musuh ini. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain ketika Rasulullah menyebut Jibril, nah inilah perbedaan antara kami dan kamu, wahai Muhammad. Seandainya, ya, engkau tidak mau menyebutkan malaikat Jibril, kami mungkin mau beriman. Tapi karena kamu menyebutkan Jibril, yang dia adalah musuh kami, sehingga kami nggak mau beriman dengan engkau. Nah, ini sebenarnya alasan yang diadakan mereka aja, gitu. Nah, itu. Nah, ketika Abdullah bin Salam bilang, oh itu musuhnya orang-orang Yahudi, maka Rasulullah membacakan ayat ini. Man faqara hadhil ayat, man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Baru setelah itu Rasulullah menjawab pertanyaan yang pertama. Beliau jawab, wa amma awwalu asyratis sa'ah. Adapun tanda-tanda kiamat yang pertama apa? Fannarun tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib. Yaitu api yang mengumpulkan manusia dari arah timur sampai ke barat. Ya, dari arah timur sampai ke barat. Jadi itu tanda hari kiamat yang pertama kali. Ya. Nah, para ulama yang membahas ada tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil. Ya. Kalau tanda-tanda kecil yang sudah dimulai dari sejak Rasulullah diutus, itu sudah tanda hari kiamat. Karena beliau dengan hari kiamat itu sudah, ya, diibaratkan itu jari, ya, telunjuk dengan jari tengah, gitu. Saking dekatnya, gitu. Diutusnya beliau. Kemudian di zaman Rasulullah juga terbelah bulan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, hari kiamat sudah dekat, wan syaqqal qamar, bulan terbelah jadi dua. Jadi betul-betul terbelah jadi dua. Dan itu disaksikan oleh masyarakat, ya, Mekah saat itu. Mereka menyaksikan ada bulan terbelah jadi dua. Makanya, ya, penelitian, ya, menyebutkan bahwa ada tanda-tanda bulan ini terbelah, gitu. Ya. Nah, itu bukti bahwa hari kiamat. Nah, ini tanda-tanda kecilnya. Nah, kalau yang ditanyakan ini adalah tanda-tanda terjadinya mulainya hari kiamat, gitu. Yaitu ada api yang mengumpulkan manusia. Jadi manusia dikumpulkan dengan api, ya. Bahkan diceritakan dalam, ya, huru-hara hari kiamat itu manusia itu lari biar nggak terbakar api itu. Ada yang lari, mereka yang nggak bisa lari itu jalan, saking kecapean. Bahkan ada yang nggak bisa jalan itu ngesot, gitu. Bahkan ada yang nggak bisa itu, ya, berjalan menghindari api itu sambil, ya, lari tiarap, gitu. Nah, sampai seperti itu. Ini saking ngerinya hari kiamat. Ini pertanyaan pertama dijawab oleh Rasulullah. Oke, selesai. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa amma awwalu ta'amin ya'kulu ahlul jannah. Makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga nanti adalah faziyadatu kabidil huti, yaitu
daging yang ada di sebelah ya, jantungnya ikan hiu ya. Jadi ada daging yang sebelah jantungnya ikan hiu, itulah makanan pertama ahlus surga. Nah kalau pengen nyoba sekarang silahkan Pak, tangkap hiunya. Nah itu makanan yang pertama ya. Dan yang ketiga, wa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati, kalau air maninya laki-laki ya, itu mendahului ya sel telurnya ya, perempuan, naza'al walad, maka anaknya akan cenderung mirip bapaknya. Wa idza sabaqa al mar'atu ya naza'al, tapi kalau yang duluan itu adalah ya sel telurnya perempuan, maka bayinya akan mirip perempuan. Nah ini sehingga menjadi tips ya para dokter, para bidan bagi masyarakat yang menginginkan atau memplanning anak ya, mau laki-laki perempuan begitu. Nah itu bisa dengan teori seperti itu ya, ada penjelasannya. Nah ini dalam Islam ada. Rasulullah tanpa belajar ilmu ya kedokteran melalui wahyu ya bisa menjelaskan kayak begitu. Nah ini 3 pertanyaan ini nggak mungkin dijawab kecuali dia itu adalah nabi yang mendapatkan wahyu. Nah maka apa respon Abdullah bin Salam ketika pertanyaannya semua dijawab dengan benar oleh Rasulullah SAW? Qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Abdullah bin Salam langsung masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu qaumun buhtun, mereka itu adalah bangsa pembohong, pendusta. Itu buhtun itu lebih besar dari kadzib ya. Kadzib itu bohong, tapi buhtun itu jauh lebih daripada kadzib ya. Nah ini buhtun. Nah mungkin kalau dalam bodoh itu ada jahlun murakkab gitu ya, bodoh kuadrat gitu. Kalau bodoh biasa ya nggak tahu ngaku nggak tahu gitu. Tapi bodoh kuadrat itu apa? Nggak tahu tapi ngaku tahu, sok tahu gitu. Itu jahlun murakkab. Nah kalau buhtun itu mungkin kadzib murakkab gitu, bohongnya ya kuadrat gitu. Itu orang Yahudi sampai sekarang. Wa innahum iya'lamu bi islami qabla an tas'alahu ya yabhatunani. Mereka itu ya seandainya tahu ya keislamanku sekarang ini, sebelum engkau tanyai mereka, mereka pasti akan berbuat kedustaan terhadapku ya. Faja'at Yahudu, maka orang-orang Yahudi tidak lama datang. Faqala lahu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sudah diskusi dengan Abdul bin Salam, tahu karakter orang Yahudi ya. Maka Rasulullah ya diminta ngetes orang-orang Yahudi, betul-betul pendusta apa enggak itu. Maka Abdul bin Salam ketika Yahudi datang ngumpet Abdul bin Salam. Mereka belum tahu kalau Abdul bin Salam ini sudah Islam. Nah Rasulullah ingin mengetes gimana sih kebohongan mereka itu. Maka ketika mereka datang, orang-orang Yahudi ini datang, Rasulullah bertanya. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, ayyu rajulin Abdullah bin Salam fikum? Abdullah bin Salam ya. Itu siapa sih? Tokoh siapa ya? Sosok seperti apa menurut kalian Abdullah bin Salam itu?
Ini orang-orang Yahudi belum tahu kalau Abdullah bin Salam ada di balik Rasulullah, ya, nggak lihat, ingin mengetes kebohongan mereka. Maka apa jawab mereka? Qal khairuna wa ibnu khairina. Abdullah bin Salam itu orang terbaik kami dan anak dari orang terbaik kami. Orang baik, ya, tokoh kami gitu. Khairuna, orang terbaik kami, wa ibnu khairina, dan bapaknya juga baik. Itu mereka ketika ditanya tentang Abdullah bin Salam. Wa sayyiduna wa ibnu sayyidina, ya, tuan kami dan anak dari tuan kami. Memang tokoh dia, orang besar, ya. Ini mereka akui. Qala ara'aitum in aslam. Rasulullah tanya ke mereka, lalu gimana menurut kalian jika dia masuk Islam? Tembak. Qalu a'adzahullahu min dzalik. Semoga Allah lindungi dia dari masuk Islam, ya. Jadi mereka itu mengucapkan isti'adzah, ta'awud, ya, untuk hal yang baik gitu. Nah, itu orang Yahudi, ya. Semoga Allah lindungi Abdullah bin Salam, ya, agar tidak masuk Islam gitu. Ini orang Yahudi, ya. Nah, maka ketika mendengar jawaban itu, Abdullah bin Salam langsung keluar, ya. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abdullah bin Salam mengucapkan dua kalimat syahadat lain. Maka seketika itu mereka menjawab, qalu huwa syarruna wa ibnu syarrina wantaqaduhu. Lalu seketika itu pula orang-orang Yahudi itu bilang, wah, dia ini orang terburuk kami dan anak dari orang terburuk kami. Belum lama, ya, masih dalam satu majelis, ya, bilang terbaik kami menjadi terburuk kami. Wantaqaduhu, lalu menyebutkan berbagai macam kejelekan-kejelekan Abdullah bin Salam di majelis itu. Faqala hadzal ladzi kuntu akhafu ya Rasulullah. Nah, kayak gini nih ya Rasulullah yang aku takutkan terhadap orang-orang Yahudi itu, ya. Kayak gini nih karakter mereka. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, riwayat menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak hanya memusuhi umat manusia, ya, di luar bangsa mereka, bahkan umat malaikat pun ada yang dimusuhi gitu. Nah, gimana kalau, ya, sekarang mereka yang, ya, terus, ya, bikin kerusuhan, bikin gara-gara, ya, di kehidupan dunia ini secara global. Kemudian fa innahu nazzalahu ala qalbik, ya, karena sesungguhnya Jibril itulah, ya, ini menurut satu, ya, riwayat tafsir, karena sesungguhnya Jibril itulah nazzalahu ala qalbik, yang menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu wahai Muhammad. Jadi man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Barang siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuhnya, ya, sesungguhnya Jibril itulah yang menurunkan Al-Qur'an ala qalbik, dalam hati. Nah, ini catatan penting ini Bapak Ibu, ya. Al-Qur'an itu turunnya di hati, ya. Nah, kalau selama ini interaksi kita dengan Al-Quran itu sebatas lisan, maka Al-Quran ini belum menembus, ya, dalam diri kita, sehingga manfaat Al-Quran itu juga belum kita rasakan, ya. Apalagi hanya kita tempel di dinding, hanya tertulis di mushaf di rak kita, gitu, ya. Hanya terdengar di telinga, hanya terbaca oleh lisan kita, belum sampai menembus ke dalam hati kita. Maka Al-Quran, ya, nggak begitu memberikan manfaat buat kita. Nah, harus kita turunkan ke dalam hati, ya. Karena Al-Quran itu Allah turunkan melalui Jibril langsung ke dalam hati Rasulullah SAW. Fa innahu nazzalahu ala qalbi.
Nah, ketika Al-Quran itu ya turun dalam hati kita, maka Al-Quran itu membentuk jiwa kita. Nah, sehingga ketika jiwa kita itu terbentuk, maka akan lahir tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan dengan mudah kita lakukan. Makanya kenapa kita kok begitu berat ya refleks, enggak begitu refleks dalam melakukan kebaikan dalam ucapan kita, karena jiwa kita itu belum terbentuk, hati kita. Makanya al-akhlak ya, yang disebut dengan akhlak, dan Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Wa kana khulqul Quran, seperti perkataan Aisyah, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Menurut Imam Ghazali, al-akhlak adalah hayatun nafsir rasikhah, kondisi jiwa yang ya mapan, yang matang, kondisi jiwa ya. Tasduru minhal a'mal wal af'al, yang mana tindakan dan perbuatan kita itu lahir dari hati kita itu, dari jiwa kita itu, bisuhulatin wa yusrin, dengan begitu mudah dan gampang ya, bila fikratin wala rawiyat, nggak pakai mikir kita ya. Nah, itulah yang disebut akhlak. Jadi orang yang akhlaknya sudah baik, keislamannya sudah membentuk menjadi akhlak, itu dia melakukan kebaikan itu dengan refleks begitu. Ada orang minta-minta langsung ngasih, nggak mikir ini sholat apa enggak ini orangnya, ini nanti buat beli rokok atau buat beli makanan, ini nanti buat ya main kartu atau buat nafkah anak-anaknya gitu, tanpa mikir gitu, udah ngasih aja gitu. Itu jiwa derma gitu. Ada orang-orang minta, kita nggak perlu lagi ini Islam atau bukan gitu, langsung aja dikasih, karena jiwa derma itu gitu. Nah, kayak begitu, itu refleks, ya, akhlak ya. Nah, Al-Quran itu harus masuk ke dalam jiwa sehingga membentuk akhlak kita, sehingga refleks ya tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan Al-Quran. Kalau enggak, ya walaupun orang itu khatam Al-Quran, hafid dan seterusnya, kalau belum sampai ke hati ya nggak begitu bermanfaat Al-Quran. Fa'innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, Al-Quran itu fungsinya adalah membenarkan, meluruskan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi apapun ya penyimpangan yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab terdahulu itu dijelaskan semua dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran tahu detail ya, ini yang masih orisinil, ini yang sudah diselewengkan, ini yang diumpetin, ini yang ditampakkan. Itu Al-Quran membongkar semua itu dalam Al-Quran. Makanya orang-orang yang membaca Taurat, Injil lalu membaca Al-Quran itu kalau selama dia objektif, dipastikan ya bahwa dia akan masuk Islam, karena Al-Quran akan membenarkan apa yang ya benar dalam kitab mereka, atau meluruskan apa yang menyimpang dalam kitab mereka. Dan orang yang mempunyai basic ya membaca informasi tentang Taurat dan Injil ya, mereka tahu betul ya dalam Al-Quran, oh seperti ini. Karena banyak hal yang bagi mereka tidak masuk akal gitu. Dan yang nggak masuk akal itu baru mereka pahami, baru logis dengan penjelasan Al-Quran. Ya konsep teologi mereka dalam kitab mereka sendiri nggak bisa terjelaskan, tapi dalam surat Al-Ikhlas mereka bisa menerima. Nah itu. Jadi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda, dan petunjuk bagi kita yang hidup sekarang. Jadi kitab masa lalu, makanya Rasulullah itu bilang kitabullahi fihi naba'un man qablakum, di sana ada informasi ya secara masa lalu. Wa fi khabarun man ba'dakum, ada informasi ya secara masa depan. Wa hukmun bainakum, dan ada hukum
yang kita jadikan pedoman bainakum di zaman kita sekarang. Nah gitu Al-Quran, kitab masa lalu, kitab masa depan, dan kitab masa sekarang. Itu Al-Quran. Itulah yang menjadikan Al-Quran itu sholihun likuli zaman wal makan, relevan untuk setiap waktu dan tempat. Karena fihi naba'un man kana qablakum, ada informasi masa lalu, wa khabarun man ba'dakum, ada ya informasi yang akan datang, forecasting kalau ilmu sekarang ya. Jadi sudah kita bisa diprediksi masa yang akan datang itu seperti apa. Itu ada penjelasannya dalam Al-Quran. Wa hukman ma bainakum, dan menjadi hakim, menjadi penentu ya di antara kita sekarang ini. Problem yang kita hadapi sekarang ini ada penjelasannya dalam Al-Quran. Makanya ketika seorang ulama Mesir ditanya ya, yaitu Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, ditanya dengan problem umat manusia sekarang ini, yang kalau sekarang ini ancaman perang dunia 3 ya. Kalau perang dunia 2 dimenangkan oleh Amerika, karena Amerika satu-satunya yang punya nuklir, sehingga ketika Jepang dibom udah langsung nyerah gitu, semua pemenang tunggalnya Amerika. Nah kalau sekarang semua banyak negara punya nuklir, Amerika punya nuklir, Rusia punya nuklir, Cina punya nuklir, Iran punya nuklir, Korea Selatan punya nuklir ya, dan seterusnya. Sehingga kalau perangnya pakai nuklir ya lagi gitu, maka bisa diperkiraan minimal 5 miliar manusia akan menjadi korban, akan mati. Nah ini kondisi zaman sekarang ini ya. Nah Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i ya, ketika ditanya di zamannya ya, yang bisa menyelesaikan ya, problematika umat manusia ya, sekarang ini, kata beliau ya, tidak lebih dari 2 kata ya. Jawabannya apa sih solusinya? Kata dia, tidak lebih dari 2 kata. Apa itu 2 kata? Kata beliau, akhlak yang mulia ya, karakter yang mulia. 2 kata inilah yang menjadi jawaban, menjadi solusi atas problem ya umat manusia saat itu ya, karakter yang mulia. Maka dari situ kita paham, oh, kenapa Rasulullah itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu tidak lain adalah menyempurnakan akhlak mulia ya. Dan akhlak mulia Rasulullah itu sumbernya dari Al-Quran. Wa kana khuluquhu Al-Quran. Dan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka coba ya Bapak Ibu ya, kalau kita amati kondisi umat sekarang ini, semuanya akan kembali kepada akhlak ya. Mulai dari pemerintahannya, semuanya kan akhlak. Di masyarakatnya ya, penyimpangan-penyimpangannya semuanya adalah di aspek akhlak ya. Maka yang mengerikan ya masa depan ini adalah kalau kapitalis ya itu ya ideologi yang mengorbankan alam gitu. Jadi ekonomi kapitalis itu ya ekonomi yang fokusnya itu ya pertumbuhan ya.
sehingga ruhnya itu keserakaan. Makin serakah orang makin kapitalis dia, gitu kan. Nah itu selesai sampai sini dan dunia dengan sistem ini akan terancam rusak gitu. Nah ada yang lebih ngeri lagi Pak ya, dari kapitalis sekarang adalah ideologi ya, yang merusak manusia. Ideologi yang merusak manusia yaitu LGBT ya. Ini gerakan mereka ini dari tahun lama 60-an gitu. Dan terus sistematis. Dan ini akan menjelma menjadi ideologi dan mereka akan berusaha gitu. Ideologi itu adalah seperangkat pemikiran yang ingin ya berkuasa gitu. Nah ini mereka. Nah kalau kapitalis itu merusak alam, kalau ideologi ini ya, LGBT ini merusak manusianya. Ini penyimpangan akhlak. Ya jawabannya. Perang yang terjadi juga akhlak juga. Nah begitu. Nah ini semuanya dalam Al-Quran. Naba'un man qablakum wa khabarun man ba'dakum ya wa hukmun ma bainakum fil fasl la hazal. Di situ Al-Quran menjelaskan dengan detail, bukan ya penjelasan yang nggak ada manfaatnya gitu ya. Man taraka ya man tarakahu min jabbarin ya, tidak seorang pun ya orang sombong yang meninggalkannya melainkan Allah ya hinakan, qasamahullah ya. Wa man ibtaghal huda fi ghairi adallahullah. Barang siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran, Allah akan sesatkan. Sekarang nih, negara kita yang sejak merdeka bingung nih, kita ini sudah bebas dari penjajahan, terus kita ingin bangun negara seperti apa model negaranya kan? Akhirnya merujuk ke KUHP dan seterusnya ya kan. Nah ini kan mencari petunjuk dari selain Al-Quran, maka apa? Adallahullah, Allah sesatkan. Nggak bakal kemerdekaan kita lalu kita isi ya dengan sistem, dengan petunjuk yang bertentangan dengan Al-Quran. Nggak bakalan. Makanya sudah 78 tahun kita merdeka ya begini kondisi kita. Rasulullah cuma 22 tahun ya, itu dengan Al-Quran. Dan jelas hadisnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab Al-Quran ini satu kaum dan merendahkan kaum yang lain karena meninggalkan Quran. Tahu? Masya Allah. Itu Rasulullah yang tegas menjelaskan. Faman ibtagha al-huda fi ghairi adallallah. Yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran, Allah sesatkan dia. Nah gitu. Innahu hablullahi matin. Al-Quran ini adalah tali Allah yang kuat. Wa dzikrul hakim, pengingat yang maha bijaksana. Wa huwal ladzi wa huwa siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Al-Quran, jalan yang lurus. Ya. Wa huwal ladzi la tazihu bihi al-hawa. Dengan Al-Quran ini hawa nafsu kita ya tidak menyimpang. Wala taltabisu bihi alsinah. Dengan Al-Quran lidah kita juga tidak bisa berbohong, nggak ngaco lidah kita ya. Wala yashba minhul ulama. Ulama membahas Al-Quran nggak ada puasnya, nggak ada habisnya. Wala yashba minhul al-ulama. Wala tamallu bi kasrati taraddud. Dan Al-Quran itu gak ada yang bosan walaupun diulang berkali-kali. Kita kan biasa gitu, ada lagu-lagu yang viral gitu kan, cuma hitungan hari, hitungan bulan, setelah itu selesai gitu kan. Viewernya jutaan gitu kan, selesai. Juga artis, penyanyi gitu-gitu. Tapi kalau Al-Quran, lihat aja kalau di YouTube itu viewernya ya itu
nggak ada habisnya gitu. Siapa yang bosan dengan murotalnya Matrud, Syekh Matrud gitu, Syekh Sudes, Syekh gitu. Enak terus didengerin ya, bahkan kadang kangen gitu. Wah, dengar tilawah ini teringat waktu dulu di kampung gitu kan. Enak terus Pak. Memang begitu Al-Quran. Wala tanqadi ajaibuhu. Dan Al-Quran itu tidak ada habisnya hal-hal yang membuat kagum. Makanya ijaz Al-Quran itu terus ditemukan Pak. Kemukjizatan Al-Quran itu terus ditemukan. Ada ulama, doktor, profesor diundang untuk ngasih seminar di Indonesia. Itu ngasih seminar 4 jam hanya bicara tentang nur. Satu kata dari Al-Quran, nur, cahaya. Itu bicara sampai 4 jam. Keajaiban. Kalau dulu ada ijaz ya, lugawi ya, kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Ini orang-orang Arab ini luar biasa, terkagum-kagum. Ada ijaz ya, khabari ya, informasi-informasi yang diberitakan Al-Quran terbukti secara ilmiah gitu, ijaz ilmi gitu. Nah sekarang ditemukan ijaz ada di kemukjizatan bilangan-bilangan dalam Al-Quran. Berapa kali nama hari disebutkan dalam Al-Quran itu sama persis dengan jumlah hari dalam setahun misalnya. Kayak begitu. Luar biasa ya. Nah itulah tanqadi ajaibu. Al-Quran itu nggak ada habisnya yang mengagumkan ya dari Al-Quran. Wala yantahi al-jinnu idza sami'a hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi. Dan Al-Quran itu, jin itu tidak berhenti mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau jin mendengarkan bacaan Al-Quran itu mereka nggak mau berhenti Pak. Maka jangan sampai kalah dengan jin. Mereka itu nggak mau berhenti sampai dia itu bilang qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Quran dengan penuh kekaguman. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang lurus, fa'aman nabi, maka kami beriman. Nggak berhenti sebelum mendapatkan petunjuk dan mengambil petunjuk dari Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, punya masalah lalu baca Al-Quran, jangan berhenti dulu sebelum masalah kita itu kita temukan jawabannya dalam Al-Quran. Nah kayak begitu ya. Man qala bihi shadaq. Barang siapa yang bicara dengan Al-Quran, omongannya itu berdasarkan Al-Quran, shadaq, maka dia adalah orang jujur. Wa man amila bihi ujir. Dan barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, ujir, maka dia ya dikasih pahala. Wa man hakama bi adab. Dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, memutuskan sesuatu dengan Al-Quran, maka hukumnya pasti adil. Wa man hada ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berdakwah, mendakwah, mengajak kepada Al-Quran, hudiya ila siratim mustaqim, maka dia akan dikasih petunjuk ke jalan yang lurus. Nah ini penjelasan hakikat Al-Quran yang secara panjang lebar dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang menguatkan ayat ini ya. Musaddiqal lima baina yadayhi ya, wa hudan ya, petunjuk, wa busyra ya, kabar gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi, maka barang siapa yang menjadikan musuh ya, menjadi musuh bagi Allah, wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa Jibril, Mikala, dan Jibril dan Mikaelnya, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah lah yang menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir.
Jadi dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam agama ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh ini saya percaya hanya dengan Taurat, nggak percaya dengan Injil. Oh saya hanya percaya dengan Al-Quran, nggak percaya dengan Taurat, Injil. Nggak bisa dipisahkan begitu. Oh saya beriman dengan Jibril, saya nggak percaya dengan Mikail. Nggak bisa dipilah-pilah begitu. Dalam Al-Quran juga nggak bisa begitu. Saya hanya percaya dengan ayat-ayat Makkiyah, saya nggak percaya dengan ayat Madaniyah misalkan. Nggak boleh kayak gitu. Wah saya hanya percaya dengan ayat-ayat ekonomi, kalau ayat-ayat politik nggak bisa gitu. Maka kita memusuhi salah satu dari malaikat, salah satu dari nabi, salah satu dari kita. Itu ulama sepakat bahwa memusuhi atau mengingkari itu bisa menyebabkan seseorang itu kafir kepada semuanya. Misalkan kita mengingkari satu malaikat saja, itu sama dengan mengingkari seluruh malaikat. Kita mengingkari satu ayat saja dari ayat Al-Quran, sama dengan kita mengingkari seluruh ayat Al-Quran. Jadi la nufarriqu baina ahli mir. Kita ini nggak boleh membeda-bedakan, memisah-misahkan di antara kalangan para rasul. Nah, kalau yang demikian maka sama saja dia memusuhi Allah. Memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Mungkin dua ayat ini ya Bapak Ibu yang bisa kita kaji pagi ini. Sebenarnya tadi saya siapkan sampai ayat 102, tapi kayaknya terlalu panjang ini ayatnya. Baik, itu saja dua ayat, berarti insya Allah 2 unta kita bawa pulang ya. Alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan 2 ayat ini bisa menguatkan iman kita, terutama keyakinan kita terhadap Al-Quran ini totalitas, Pak. Nggak ada petunjuk yang lebih lurus lebih mencerahkan, lebih solutif daripada petunjuk Al-Quran. Apapun yang kita butuhkan semuanya ada dalam Al-Quran baik tersirat maupun tersurat, itu semuanya ada jawabannya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa hudaw wa nura. Allahumma arhamna bil Quran waj'alnahu nuran wa hudaw warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma alimna minhuma jahilna wa dzakirna minhuma nasina. Allahumma ij'al rabi'a qulubina, Allahumma ij'alhu rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa min ahlika wa min khasatika. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa min ahlika wa khasatika. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa min ahlika wa khasatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.